sabar Nurul. Ini pasar atau kolam? Kondisinya kok sampai padat merayap seperti ini sih? Gak ada tuh yang namanya physical distancing. Gaswat! Gayanya udah oke, timnya udah kompak, tapi kok... Sebentar! Kenapa sih pada bawa ember segala? Iyalah, ternyata ibu-ibu ini mau ikut lomba tangkap lele, teman. Lihat tuh, kompak banget ya mereka. Teriakan yel-yelnya sampai bikin semangat Totan semakin membara. Come on ladies, bakar semangatmu. Disiarkan langsung dari Kediri dalam rangka spesial hari ulang tahun Sultan yang ke-15. Para ibu-ibu di desa Tulung Rejo sedang berlomba mendapatkan lele dengan jumlah terbanyak. Siapakah pemenangnya? Mari kita saksikan. Dalam lomba ini ada 5 kelompok yang bersaing. Ada kelompok Koi, Arwana, Cupang, Lohan, dan Paus. Tiap tim ada yang masuk kolam dan ada juga yang menjadi penjaga ember tempat lele yang sudah ditangkap. Biar makin seru, peserta tidak dibantu alat tangkap ya. Cukup dengan sarung tangan dan baju daster saja. Tangkap terus Bu Ibu, jangan kasih kendor. Tidak semudah itu loh untuk bisa menangkap sobat Totan ini. Karena saat mau ditangkap, si lele akan mengeluarkan lendirnya sebagai pertahanan diri. So pasti tubuhnya bakalan licin banget tuh. Jadi ibu-ibu makin sulit deh tangkapnya. Lihat teman, saking semangatnya sampai ada yang ditaruh di kerudung tuh. Ada-ada aja deh ibu-ibu ini. Untuk menangkap lele sebenarnya gampang-gampang susah teman. Harus menggunakan teknik jepit menggunakan tangan. Tapi buat yang belum pro tetap bakalan susah sih. Tetot, gak terasa udah 3 menit aja nih. Ayo kita hitung bersama-sama ya. Buat kelompok paus mendapat 15 ekor. Kelompok cupang mendapat 38 ekor. Kelompok lohan mendapat 51 ekor. Dan kelompok arwana ada 18 ekor. Wah, ternyata pertandingan tangkap lele ini berjalan sengit ya teman. Tapi dari jumlahnya sih udah ketahuan kalau pemenangnya adalah... Juara pertama kita, kelompok Wah, selamat buat kelompok yang menang ya. Otan jadi senang deh ulang tahunnya dirayain meriah kayak begini. Jadi terharu. Eits, jangan pada pulang dulu ya. Karena ada hadiah spesial nih dari Otan untuk ibu-ibu. Mantul, hadiahnya cocok nih. Bisa langsung dipakai di rumah. Lumayan kan bisa hemat belanja bulanan. Oh iya, kerumunan lele ini bukan pada mau nonton konser ya, atau antri sembako, tapi mereka mau dipanen. Eits, jangan kaget gitu dong. Panen di Republik Lele ini memang seperti ini metodenya, yaitu dengan mengurangi air kolam. Nah, jadi kalau sudah surut begini, langsung pada kelihatan tuh ikan-ikannya. Asik. Teman, penyurutan air ini nggak boleh sampai habis bis-bis-bis ya. Tapi harus disisakan sedikit supaya lele tetap hidup sampai dijual ke pasar. Biar masih fresh gitu. Untuk memanen lele segini banyak diperlukan tenaga yang gak sedikit loh. Lihat aja tuh, ada yang menyerok ikan, menyaring ukuran ikan, hingga mencatat berat hasil panen. Setelah diserok, ikan-ikan ini akan ditempatkan dalam keranjang plastik besar. Uniknya, bagian bawah keranjang ini sudah dimodifikasi teman. Jadi untuk lele yang keluar saat penyaringan, itu tandanya bobot lele belum memenuhi syarat untuk panen.
Intinya sih tubuh kamu belum proporsional sob, jadi makan lagi yang banyak ya. Kalau paman yang ini adalah bagian pencatat hasil panen. Pokoknya jangan sampai ada yang salah catat ya, bisa rugi nanti. Dalam satu kolam ukuran 40 meter persegi ini, sekali panen bisa menghasilkan hingga 1,1 ton ikan. Istimewa. Semangat ya paman-paman, masih ada 1000 kolam yang sudah siap menunggu dipanen. Ayo siapkan tenaga kalian. Kalian gak salah dengar kok. Republik Lele ini memang punya kolam yang jumlahnya mencapai 1000. Wadidaw. Terus ada yang bisa tebak nih, kira-kira jumlah panennya dalam sehari berapa ya? 2 ton? 3 ton? Salah semua. Yang benar 10 ton dalam sehari. Buang yang full. Jadi kalau dalam waktu sebulan, Republik Lele ini bisa panen hingga 300 ton. Duh, mata Otan bisa jereng nih kalau hitungin satu-satu. Fiuh. Karena hasil panennya yang melimpah, Republik Lele ini sampai-sampai bisa memecahkan rekor muri, yakni penyajian satu lele sebanyak 25.000 tusuk. Wah, kalau kata Bang Haji Roma sih, lele. Gak hanya itu aja, produksi Republik Lele yang masif ini bahkan bisa membawa Kabupaten Kediri sebagai produsen lele terbesar se-Jawa Timur. Double mantunya. Loh, kok pada mangap semua sih? Mingkem sob, nanti lalat masuk loh. Otan tahu sih, kamu itu kan memang karnivora, tapi gak makan lalat juga kan? Teman, saking sukanya mereka sama daging, sampai-sampai sobat Otan ini juga suka memangsa antar sesamanya loh, alias kanibal. Oh my god, makan temen itu gak baik loh sob. Mending kita makan yang sehat-sehat aja yuk, setuju? Sifat kanibal pada lele salah satunya disebabkan oleh keterlambatan pemberian pakan. Sehingga lele yang berukuran lebih besar akan memangsa lele yang berukuran lebih kecil untuk memenuhi rasa laparnya. Sebenarnya sobat Otan ini mangap-mangap bukan karena kehabisan oksigen teman, melainkan karena sedang bersiap-siap untuk makan. Ayo semangat semuanya. Maaf nih, Otan cuma bisa nyemangatin dari jauh. Soalnya kalau mendekat, bisa-bisa Otan ikut dilahap nih sama kalian. Karena saking padatnya kolam ini, saat pemberian pakan, semuanya pada rusuh tuh teman. Apalagi kalau om petugas sudah berdiri di samping kolam. Waduh. Semua sobat berkumis ini langsung muter-muter. Kebiasaan ini dilakukan karena mereka sudah terbiasa. Jadi kalau sudah ada paman di pinggir kolam itu, tandanya perut akan segera terisi. Ada, kalau makan cepet aja kamu sob. Biasanya dalam sehari, lele di kolam ini diberi makan 2 kali teman, pagi dan sore hari. Sudah, tenang. Jangan saling dorong ya. Semua bakal kebagian makan siang kok. Nanti kalau kurang, boleh nambah juga kan ya paman? Sobat Otan yang ada di sini adalah jenis lele mutiara atau kepanjangan dari mutu tinggi tiada tara, asli dari Jawa Barat. Keren kan namanya? Lele mutiara menjadi salah satu primadona di pasaran saat ini teman. Alasannya karena budidayanya murah, pertumbuhan yang cepat, dan gak mudah terserang penyakit. Juara banget ya sob, mantap. Siapa nih di sini yang suka makan lele kayak Otan? Acung tangannya. Dagingnya yang gurih, teksturnya yang lembut dan kriuk saat digoreng kering, bikin ikan air tawar ini jadi punya banyak penggemar.
Selain harganya yang murah dan mudah ditemukan, lele juga punya banyak khasiat yang luar biasa. Buat anak-anak, daging lele berkhasiat untuk mencegah stunting alias gangguan pertumbuhan anak. Kalau untuk ibu-ibu, daging lele sangat manjur untuk menjadi obat penyembuh luka pasca persalinan. Fakta ini semakin diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Malang. Info yang Otan dapat, saking saktinya, daging lele bisa menyembuhkan luka bersalin hanya dalam waktu 4 hari saja. Protein albumin yang tinggi pada daging lele dapat membantu luka bersalin menjadi lebih cepat pulih. Selain itu, lele juga baik loh untuk ibu yang menyusui karena kandungan DHA-nya yang tinggi dan baik untuk perkembangan otak. Waduh, ini lelenya gede banget, Paman. Roman-romannya kita bakalan makan besar nih. Di tempat ini, lele bisa dirubah menjadi macam-macam. Eits, bukan berubah jadi superhero ya, tapi jadi beragam olahan yang lezat dan bikin kenyang. Nah, yang jadi favorit di sini adalah rolade. Yummy. Kandungan protein yang tinggi dan kandungan lemak yang rendah menjadikan ikan lele lebih mudah untuk diolah menjadi produk olahan. Gak cuma lazis, makan lele ini juga bisa mengatasi radang hingga membantu menyehatkan otak. Wah, kok ada rendang juga sih? Bikin Otan makin lapar aja deh. Tapi ini bukan rendang daging sapi ya teman, tapi rendang daging ikan lele. Iya, kalian gak salah dengar kok. Mohon maaf nih, kayaknya perut Otan udah gak bisa diajak kompromi. Otan gabung dulu ya sama anak-anak ini. Wah, Otan gak sangka deh kalau ternyata si lele bisa diolah menjadi ragam makanan nih teman. Kalau gitu, mulai besok Otan bakal stok lele di rumah deh. Jadi kalau lapar, bisa langsung diolah. Cakep! Semangat! Semangat para pejuang! Hati-hati! Ayo serang! Terus berjuang! Terus maju! Jangan patah semangat! Sebentar! Sebentar! Dari tadi mode hitam putih terus? Kasih yang berwarna dong Kak Editor! Hati-hati! Musuh melakukan perlawanan! Mereka memberikan serangan balik! Ayo beredung! Komandan, amunisi habis. Siapkan merpati. Oke, situasi sudah aman. Tapi kita harus segera mengirim pesan darurat untuk meminta bantuan dan melaporkan pergerakan musuh. Zaman dulu belum ada alat komunikasi canggih, teman. Jadi, para pejuang mengandalkan merpati pos sebagai alat komunikasi mereka. Mereka menulis surat dan mengirimkan surat tersebut menggunakan merpati pos. Waduh, beda banget sama zaman now. Kirim pesan tinggal ketik-ketik, terus kirim, beres deh. Zaman dulu, merpati pos berperan penting membawa pesan jarak jauh, khususnya untuk keperluan militer. Merpati pos yang digunakan untuk menyampaikan pesan sudah melewati latihan khusus. Selain punya stamina yang tangguh dan kemampuan terbang jarak jauh, merpati ini bisa tepat sasaran sampai di tujuan tanpa tersasar. Jadi mereka mengandalkan medan magnet bumi untuk menentukan tujuan, yaitu lokasi tempat asal mereka. Gampangnya, merpati ini bukan diterbangkan untuk ke alamat sesuai pesanan, tapi mereka diterbangkan untuk pulang kembali ke kandang asalnya. Nah, nanti penerima pesan tinggal menunggu deh si surat datang bersama sang merpati. Sejak abad 12 atau 13 Masehi, burung merpati pos sudah terlatih mengantarkan pesan. Merpati pos sangat berjasa saat Perang Dunia Kedua karena bisa melintas tanpa terdeteksi saat melewati area musuh dibanding menggunakan kuda. Ini dia Sobat Otan, merpati pos yang dinobatkan sebagai pahlawan. Merpati ini diawetkan dan dipajang di Museum Brawijaya Malang, Jawa Timur.
Burung merpati pos ini pernah digunakan sebagai kurir di daerah Komando Ronggolawe tahun 1946. Merpati ini menyampaikan pesan dari daerah Lamongan dan Surabaya. Berkat jasa merpati pos ini, komunikasi antar pejuang bisa berjalan lancar. Makanya merpati satu ini diberi pangkat letnan. Wah, Otan salut sama kamu, Sob. Paman, sobat-sobat Otan mau dibawa kemana? Waduh, padahal kalian lagi nyaman di kandang malah diajak pergi. Oke, sudah sampai. Merpati pos dilatih agar bisa terbang jauh dari sangkar atau rumahnya. Sejauh apapun mereka terbang, mereka akan kembali ke sarangnya kok. Maka dari itu, merpati pos disebut homing pigeon yang berasal dari kata home. Oke, kelihatannya sobat-sobat Otan sudah siap terbang jauh nih, Paman. Dalam 3, 2, 1. Hei, kalian jangan nakal nyasar kemana-mana ya. Ingat, tujuan kalian adalah pulang ke sarang. Merpati harus rutin dilatih untuk mengenal kandangnya. Setiap diterbangkan jaraknya bertahap kok. Usia burung yang mau dilatih kalau bisa lebih dari 7-12 bulan. Merpati yang sudah terlatih baru bisa mengikuti perlombaan Young Birds dengan jarak paling jauh 500 km. Tuh kan bener, mereka sudah kembali ke rumah. Wait, suara peluit sudah terdengar. Itu artinya kalian harus segera masuk kandang. Ayo, satu persatu sudah mulai masuk kandang. Nah, cakep. Itu baru Sobat Otan. Karakteristik merpati pos memiliki kecepatan, daya ingat, dan naluri yang kuat. Jadi, meskipun terbang jauh berkilo-kilometer dan berhenti untuk cari makan, merpati pos akan tetap bisa menemukan jalan pulang. Kemampuan merpati pos terbang tinggi dan seimbang memang gak diragukan lagi. Itu semua karena fisiknya juga. Sobat Otan yang satu ini berbeda dengan kawan-kawannya merpati balap dan merpati kolong. Perbedaan yang paling terlihat dari paruhnya. Merpati pos memiliki paruh lebih besar. Paruh merpati mengandung partikel kecil oksida besi yang disebut magnetit. Makanya merpati pos bisa merasakan medan magnet bumi yang membantu keterampilan navigasinya. Selain paruhnya yang spesial, bagian mata juga memiliki jaringan berbagai mineral besi. Penglihatannya yang jernih sangat membantunya mengenali arah. Bentuk kepala yang aerodinamis juga jadi pendukungnya saat terbang. Aerodinamis sebagai daya gerak di udara inilah yang membantu merpati pos sampai ke tujuan. Keberadaan merpati pos di Indonesia berawal dari kegemaran anggota militer dan saudagar asal Belanda memelihara merpati pos di era kolonial. Merpati pos yang paling populer di Indonesia adalah merpati pos Belgia. Sebetulnya selain merpati pos Belgia, ada juga merpati pos Belanda. Perbedaannya terlihat dari lamanya perlombaan. Merpati pos di Belgia digelar 1 hari dengan jarak 500-700 km. Sedangkan di Belanda 2 hari perlombaan dengan jarak 1000 km atau lebih. Kebersihan kandang atau loteng adalah salah satu kunci yang membuat merpati tetap nyaman berada di kandangnya. Kalau kita nyaman berada di suatu tempat, otomatis kita akan balik lagi ke tempat yang sama kan? Kondisi kandang jangan dibiarkan lembab dan terkena sinar matahari langsung ya. Biarkan ventilasinya terjaga dengan baik. Lebih bagus lagi, kandang atau loteng harus terbuka atau terlihat jauh dari pohon atau gedung-gedung besar. Posisi kandang yang tinggi akan mencegah tikus, hama, atau hewan lainnya masuk. Merpatinya kan ada
Banyak banget. Gimana caranya dong biar tahu merpatinya udah lengkap atau belum? Eits, tenang. Kalau sekarang teknologi kan udah pada canggih. Ada alat yang bisa mendeteksi jumlah merpati ketika sudah sampai di kandang. Jadi semua tercatat oleh sistem. Nggak perlu capek-capek hitung manual kan? Setiap merpati memiliki chip atau barcode di kakinya. Ini yang mendeteksi keberadaan merpati. Pada saat lomba, jarak dari titik awal pelepasan menuju kandang sudah dihitung berdasarkan jarak lurus terdekat. Ketika merpati sampai di rumah, cincin karet akan dilepas dan waktu sampainya tercatat saat merpati menyentuh board ITS (Electronic Timing System). Ya ampun, gemes banget kamu. Masih imut-imut banget. Sabar ya, kamu belum bisa terbang saat ini. Tapi kamu harus dipasangi cincin dulu, bukan cincin tunangan ya. Cincin yang mengikat di pergelangan kaki ini cincin khusus ya. Terdaftar di ID POMSI atau Perkumpulan Olahraga Merpati Pos seluruh Indonesia. Yeay, kamu sudah punya cincin sekarang. Itu tandanya kamu resmi bisa ikut perlombaan ketika umur kamu cukup nanti. Semangat latihannya ya burung kecil. Nanti Otan datang lagi kalau kamu sudah besar ya. Dadah! Ini alamatnya bener nggak ya di sini? Dari tadi perasaan nggak ketemu. Kanan kiri. Aduh, jalanin dulu aja deh. Duh, mata ngantuk bener nih abis jaga semalaman. Cuangki. Aduh, kemana nih kurir paketnya? Kok belum datang? Udah pesen yang instan masih aja lama. Ada tukang cuanki tuh. Samperin deh, siapa tahu dia apa jalan di sini ya. Bang, permisi. Iya, mau beli cuangki? Enggak bang, mau nanya alamat nih. Kirain mau jajan. Tahu jalan kenangan nggak bang? Itu kayaknya lurus, belok kiri lagi, pertigaan belok kanan. Wah, cakep. Makasih ya bang. Wah, kayaknya bentar lagi nyampe nih. Wah, kayaknya ini rumahnya nih. Siap-siap diomelin nih. Kayaknya muka si mbaknya udah jutek banget tuh. Akhirnya Mas Kurir datang juga. Untung nggak diomelin. Maaf ya mbak kalau lama. Tadi pakai acara nyasar sih. Ya ampun, susah ya nyari alamatnya Mas. Ya udah, sini join Mas. Ada acara apa nih mbak? Jadi ini acara untuk merayakan ulang tahun kesayangan kita. Itu loh si Otan. Ayo semuanya join. Bagus. Kat. Udah John. Aduh. Keren banget John, udah paling keren di John tuh lihat tuh. Iya, keren kan, bagus. Iya, pokoknya yang bager, makanya yang bager. Walah, ternyata ini tadi lagi pada bikin konten buat Otan nih. Duh, jadi GR nih. Diucapin ulang tahunnya niat pakai bikin film segala. Mana pada menghayati perannya masing-masing gitu. Ya udah, mumpung udah ada kue ulang tahunnya, ayo tiup lilin bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Yeay! Ayo, mabar, makan bareng. Oh iya, Otan sampai lupa. Kenalin nih teman, namanya Pak Freddy Lugina. Bapak satu ini raja
rajin menjahit dan menjual berbagai macam kostum kucing sejak tahun 2017. Hampir semua kostumnya terinspirasi dari profesi-profesi. Makanya tadi Otan bisa buat sketsa kucing. Gua mesin banget kan? Mau jadi penari, mau jadi anak SD, mau jadi pemadam kebakaran, mau jadi pejuang, mau jadi jawara, mau jadi penyanyi rock and roll. Bisa banget. Beli kopi, Kalau tadi lihat kostum kucingnya kan macem-macem banget tuh. Kira-kira susah nggak ya pakein kostum ke kucing-kucing ini? Kalau Pak Freddy sih pasti sudah terbiasa makein kostum kucing-kucingnya. Nah, kalau Kak Vena kita kasih challenge makein kostumnya, kira-kira si kucing ngereok berontak nggak ya? Wah, ternyata kucing-kucingnya benar-benar kalem, teman. Ini nggak benar ini. Kamu nggak kayak kucing-kucing biasanya, yang dipegang sebentar aja udah nyakar. Berarti kamu udah bisa jadi model profesional, Sob. Tuh kan, mau dipakein kostum apapun, tetap nurut. Oke, kalian sudah tampil cetar. Yang satu tampilannya rock and roll banget, yang satu lagi jawara banget. Gak terasa ya, sudah 15 tahun Otan mengudara menemani kalian. Menginformasikan semua hal tentang sobat yang ada di darat, laut, dan udara. Terima kasih buat kalian yang sudah setia bersama Otan. Jadi terharu nih. Hiks. Teman, selalu ada cerita nih di balik syuting si Otan. Apalagi meliput binatang buas, pasti super tricky. Gak bisa bohong deh rasa deg-degan dikejar harimau. Tapi semua kegiatan ini sudah melalui persetujuan dan pengawasan dari pawangnya langsung ya. Jadi, jangan pernah meniru adegan ini dimanapun kalian berada, teman. Cukup nikmati hasil tayangan si Otan tiap episodenya ya. Tapi terkadang juga ada loh kejadian-kejadian lucu yang gak terlupakan. Biasanya emaknya kita deketin. Salah satunya adalah ketika kakak kameramen kena seruduk si bayi gajah. Si bayi gajah ini cemburu, teman, karena kakak kameramen iseng tuh deketin ibunya. Tapi tenang, semua liputan si Otan selalu didampingi oleh profesional kok. Jadi keselamatan dan keamanan tim di lapangan terjamin. Si Otan Trans 7 peraih penghargaan kategori program feature dokumenter Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2023. Oh iya, perjuangan tim si Otan ternyata juga membuahkan hasil, teman. Salah satunya ketika mendapat penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat dalam kategori program dokumenter ramah anak tahun 2023. Wah, Otan semakin terharu nih. Dari Lereng Merapi kita mengucapkan Selamat ulang tahun buat si Otan. semoga semakin mengedukasi anak-anak seluruh Indonesia. Jalan-jalan ke dalam hutan. Hati-hati ketemu hewan buas. Selamat ulang tahun si Otan yang ke-15. Jalan-jalan ke Magetan. Pulangnya beli talas. Selamat ulang tahun untuk si Otan yang ke-15. Selamat ulang tahun buat si Otan yang ke-15. Semoga tayangannya semakin mengedukasi masyarakat Indonesia.
Otan supaya bisa terus memberi edukasi satwa untuk kalian ya.